Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,74% ke angka 7.161. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara trend saat ini masih bergerak uptrend, tapi terpantau komisaris dan direkturnya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah ada potensi untuk lanjut naik minggu depan? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham PTRO yang jika kita lihat hari ini masih turun 0,67% ke harga 18.450. Secara teknikal sebenarnya PTRO masih oke, tapi dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways karena masih mencoba untuk naik di atas harga 20.000 dan masih gagal. Tapi untuk tren ini masih oke, bisa kita lihat masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan saat ini untuk support terdekat ada di sekitar 17.000. Jadi walaupun hari ini melemah, menurut saya masih oke. Apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold. Karena PTRO akan melakukan stock split ke depannya. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul dua pentolan dari PTRO masih kompak serok saham harga atas. Dan kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, komisarisnya masih melakukan pembelian mencapai 174 lembar di harga sekitar 18.152 dan 18.580. Transaksi itu dilakukan pada tanggal 8 November dan 11. Sebelumnya juga bisa kita lihat, direkturnya juga masih melakukan akumulasi di sekitar harga 19.175 sampai 19.524. Jadi direktur dan komisaris masih akumulasi di harga yang lumayan tinggi. Jadi masih di sekitar range harga ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba entry saham PTRO, menurut lebih oke adalah tunggu di sekitar support 17.000 sampai menurut saya maksimal 17.500 apabila ingin coba entry saham PTRO. Karena sebelumnya bisa kita lihat PTRO juga sempat mencoba naik di atas 20.000, ternyata gagal break. Setelah itu turun kembali ke support di sekitar 17.000 dan bisa rebound kembali. Hari ini juga bisa kita lihat PTRO sempat menyentuh 17.425. Jadi untuk entry lebih oke tetap tunggu terkoreksi lanjutan ke sekitar 17.000 sampai 17.500. Apabila masih bisa bertanda rebound baru ikut entry untuk lebih amannya. Selanjutnya untuk UNTR, jika kita perhatikan hari ini juga naik 2% lebih ke 26.550. Cara pergerakan UNTR saat ini mulai sideways. Karena saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 50 dan mencoba untuk bertahan di support 26.000. Sedangkan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 25.575. Jadi cara tren untuk UNTR saat ini masih oke, walaupun saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 26.600. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten karena pada perdagangan hari Kamis sudah tembus. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk UNTR. Menariknya asing setelah 1 minggu melakukan distribusi hari ini terpantau masuk kembali dan di broker summary pun terpantau kenaikan 2% ini ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat UNTR masih ada potensi untuk minggu depan mencoba naik di atas garis EMA 50. Apabila berhasil break, saya lihat UNTR masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target di sekitar 27.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau UNTR minggu depan, menurut saya juga masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Tapi jadikan 27.500 untuk target swing. Karena jika kita lihat ini masih berupa resisten lumayan kuat karena beberapa kali sebelumnya UNTR mencoba break selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Selanjutnya UMVR juga jika kita perhatikan hari ini bergerak naik 4% lebih, tapi secara tren UMVR memang saat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya UMVR sempat bertahan dan rebound dari 2.200 tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal. Setelah itu masih melanjutkan downtrendnya. Tapi dalam 2 minggu terakhir jika kita perhatikan saat ini UMVR mencoba untuk bertahan dan rebound dari sekitar harga 1.750. Dan jika kita perhatikan saat ini sebenarnya ada satu resisten di sekitar 1.850. UMVR bisa menarik untuk coba dipantau dan entry apabila memang berhasil naik di atas 1.850. Karena apabila berhasil lanjut naik minggu depan dan terkonfirmasi break 1.850, ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Jadi menarik untuk coba pantau untuk trading jangka pendek memanfaatkan technical rebound ini. Apabila berhasil break, saya lihat UMVR masih ada potensi untuk menuju resisten psikologisnya di harga 2.000. Bisa kita perhatikan di sini,
Hari ini juga asing terpantau masuk dengan jumlah lumayan pada kenaikan hari ini setelah 2 hari sebelumnya melakukan distribusi. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk UMVR apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry misalnya minggu depan masih bisa coba pantau untuk buy on breakout. Jadi sebaiknya entry apabila memang berhasil break. Apabila ternyata masih gagal break, menurut saya sebaiknya jangan entry kan cara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Selanjutnya saya coba analisa saham CTRA yang hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1135. Jadi hari memang saham-saham properti rata-rata bergerak turun. CTRA saat ini masih mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat support kuat saat ini ada di 1100 karena beberapa kali 1100 bisa menahan penurunan dari saham CTRA. Tapi di atasnya jika kita lihat 1150 saat ini masih berupa resisten. Karena beberapa kali menyentuh 1100 CTRA bisa bertanda rebound. Tapi beberapa kali juga mencoba naik di atas 1150 ini masih gagal dan dipaksa turun kembali. Dan untuk CTRA jika kita perhatikan broker summary hari ini asing kembali masuk walaupun jumlahnya kecil. Dan di broker summary ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi CTRA juga saya menarik untuk coba dipantau. Karena saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi untuk lebih aman apabila mau entry, hampir mirip dengan UMVR, menurut saya lebih oke adalah buy on breakout. Karena apabila berhasil break 1150 secara teknikal akan mulai terbentuk high low, ada potensi ke target terdekat di 1200 sampai 1250. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal naik dari 1200 atau 1250. Nah apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba pantau di sekitar 1100 apabila memang minggu depan CTRA terpantau masih gagal naik di atas 1150. Karena 1100 jika kita perhatikan beberapa kali memang sempat menahan penurunan dari saham CTRA dan malah sempat rebound dan break udah garis EMA dan mulai uptrend. Tapi saat ini memang garis EMA 50-150 masih lumayan jauh di atas sehingga apabila bisa bertanda rebound pun bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi manfaatkan ini hanya untuk trading jangka pendek atau swing jangka pendek. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.